Halo semuanya, perkenalkan namaku Yusni Nina dengan NIM 2506112076117 yang akan menjelaskan mengenai struktur sosial dan stratifikasi pedesaan pada mata kuliah Sosiologi Pertanian dan Pedesaan. Baik, pada slide pertama ini aku akan menjelaskan mengenai konsep struktur sosial dalam masyarakat pedesaan. Pada poin pertamanya yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi di sini diartikan sebagai pelapisan pada masyarakat, yang artinya setiap warga di masyarakat pedesaan itu memiliki kedudukan yang berbeda antara satu sama lain. Biasanya itu ditentukan dari pekerjaannya, kepemilikan lahannya. Biasanya yang memiliki kepemilikan lahan yang luas itu biasanya struktur sosialnya itu tinggi. Jadi tidak semua warga itu struktur sosialnya itu sama. Tapi di pedesaan itu tidak terlalu parah kok. Jadi masih bisa menyamakan satu sama lain, tidak seperti sistem kasta. Baik, selanjutnya di poin kedua yaitu hubungan kekerabatan. Biasanya di masyarakat pedesaan itu hubungan kekerabatannya itu masih sangat terjaga, masih sangat erat. Biasanya itu dikarenakan karena mereka masih memiliki ikatan darah yang sama, keturunan atau perkawinan yang sama. Jadi hubungan mereka itu sangat erat sekali, membantu sama satu sama lain. Nah, inilah yang bisa menciptakan pada poin ketiga yaitu solidaritas sosial. Nah, dari hubungan kekerabatan yang erat itu sendiri menciptakan solidaritas yang sangat tinggi karena mereka masih merasa mereka masih satu keluarga, mereka masih hidup berdekatan. Jadi mereka harus saling membantu satu sama lain. Contohnya itu gotong royong atau membantu hajatan dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya pada poin keempat yaitu lembaga sosial, di mana lembaga sosial ini sangat penting sekali bagi masyarakat desa karena lembaga sosial ini bisa membentuk norma aturan bagi masyarakat desa. Jadi agar aturan tetap dilaksanakan oleh masyarakat desa secara baik dan benar. Nah, poin kelima yaitu ada pola pemukiman, yang dimana pola pemukiman ini ditentukan berdasarkan wilayahnya tepatnya atau mata pencahariannya gitu. Jadi misalnya jika dia mata pencahariannya di laut, mereka akan membentuk suatu rumah yang berjajar di dekat laut. Jadi semuanya itu tergantung dari tempat tinggalnya, dari tempat mata pencahariannya juga. Baik, pada slide ketiga yaitu bentuk-bentuk stratifikasi sosial di pedesaan. Yang poin pertama ada stratifikasi kepemilikan lahan, yang dimana artinya ini semakin banyak lahan atau tanah yang kamu punya, itu berarti kedudukan kamu di desa sangat tinggi. Karena apa? Tanah atau lahan di desa itu sangat penting sekali. Jadi kalau lahan kamu banyak, itu berarti kedudukan kamu tinggi. Yang kedua itu ada stratifikasi berdasarkan mata pencaharian. Nah, mata pencaharian ini sendiri sangat dilihat karena semakin bagus pekerjaanmu, maka semakin tinggi kedudukanmu. Ketiga, itu ada stratifikasi berdasarkan kekayaan. Ini bisa dilihat dari berapa harta yang kamu punya atau ekonomi kamu seperti apa. Artinya semakin tinggi kekayaanmu, semakin banyak hartamu, maka semakin tinggi derajatmu di desa. Nah, yang keempat itu ada stratifikasi berdasarkan adat. Itu biasanya dimiliki oleh para penghormat adat. Seperti kan di desa itu adat istiadat itu sangat kental sekali, maka contohnya ketua adat itu mereka sangat dihormati sekali di sana meskipun mereka tidak kaya. Baik, yang terakhir itu ada stratifikasi berdasarkan pendidikan. Sebenarnya pendidikan di desa ini tidak terlalu diutamakan, namun biasanya yang memiliki pendidikan tinggi seperti sarjana, guru, atau berseragam lainnya, itu mereka memiliki kedudukan yang cukup dihormati di desa.
Baik, selanjutnya ada lapisan sosial pertanian. Yang pertama itu ada tuan tanah, yang artinya dia memiliki lahan yang sangat luas, yang biasanya dia tidak mengolah sendirian, dia biasanya mempekerjakan orang lain untuk mengolahnya. Kedua itu ada petani pemilik, yang artinya dia memiliki lahan sendiri dan dia mengolahnya secara sendiri atau mandiri, dan sehasil panennya kembali ke dia. Dan yang ketiga itu ada petani penggarap, yang artinya dia hanya mengolah lahan milik orang lain saja dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya yaitu ada petani kecil, yang dimana petani kecil ini biasanya hanya memiliki lahan yang sedikit dan hasil panen yang sedikit hanya untuk kebutuhan dia sehari-hari saja. Terakhir yaitu ada buruh tani. Buruh tani ini biasanya tidak memiliki lahan sendiri. Dia biasanya bekerja kepada orang lain dengan biasanya itu dengan upah yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-harinya saja. Baik, selanjutnya mengenai hubungan antara struktur sosial, akses sumber daya, dan ketimpangan sosial. Yang dimana struktur sosial ini yang bisa menentukan oleh kedudukan sosial masyarakat di desa. Nah, semakin tinggi kedudukan masyarakatnya, maka semakin mudah dalam mengakses sumber dayanya. Dan contohnya itu ada pendidikan. Dan tentunya ini akan membuat ketimpangan sosial bagi masyarakat menengah dan bawah. Yang terakhir yaitu ada dampak dari stratifikasi sosial. Dari dampak positifnya yaitu ada keteraturan dan kedapatan peran, yang dimana dari keteraturan ini dan perannya yaitu di masyarakat desa bisa mengetahui peran dan fungsinya masing-masing dalam melakukan sesuatu, dan yang pastinya agar mendapatkan keuntungan bersama. Contohnya ada pemilik lahan, ada penggarapnya, ada yang buruh lahan. Dan yang untuk dampak negatifnya itu ada kesenjangan sosial dan konflik sosial, yang dimana stratifikasi ini membuat kesenjangan antara masyarakat atas dan masyarakat bawah yang bisa memicu konflik dan kecemburuan sosial. Baik, hanya itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih dan thank you for watching.